Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai kembali belajar untuk materi wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Ini ada beberapa contoh kerajinan untuk pasar lokal dari beberapa bahan yang berbeda. Ada dari bahan tanah liat, kemudian ada dari bambu, juga ada dari kain. Kita tidak harus bisa membuat kerajinan tersebut, tetapi setidaknya kita harus mempunyai kemampuan untuk menjadikan produk tersebut lebih menarik, lebih indah, memiliki nilai ekonomi dan estetika yang lebih tinggi untuk mendapatkan produk tersebut sehingga disukai oleh masyarakat. Sebelum kita melaksanakan wirausaha, kita perlu perhatikan hukum ekonomi dasar kita, di mana hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dengan permintaan pembeli atau demand. Karena kedua faktor ini yang akan berpengaruh pada harga jual produk kita. Semakin tinggi ketersediaan barang atau banyak, kemudian permintaan rendah, maka harga jual produk kita akan menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita perhatikan karakteristik dari kerajinan. Kerajinan ini memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaannya juga lama, kemudian menghasilkan barang dalam jumlah yang terbatas atau limited edition. Sehingga setiap produk bisa memiliki keunikan, dan ini adalah kelebihan dari kerajinan yang memungkinkan bisa menghasilkan produk yang dalam jumlah terbatas dan nilai ekonominya tinggi. Ini yang perlu kita perhatikan dari produk kerajinan kita. Dari kegiatan wirausaha adalah kegiatan untuk memanage sumber daya usaha. Ada ini manusia sebagai pengelolanya, kemudian mesin adalah alat yang kita butuhkan, material ketersediaan bahan, money adalah modal, dan market adalah kemampuan kita untuk memasarkan dari produk kita. Saat ini gelombang peradaban perekonomian dunia ini memasuki gelombang peradaban ekonomi kreatif. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk mengembangkan produk kerajinan untuk bisa menjadi faktor pendorong dari perekonomian di sekitar kita. Baiklah, yang perlu kita lakukan pada tahapan wirausaha ini, yang pertama adalah tahapan perencanaan. Ini kita membentuk organisasi dan pembagian tugas, menentukan target, membuat jadwal, kemudian menetapkan biaya produksi dan alur keuangan. Tahapan kedua adalah melakukan produksi. Yang terpenting adalah melakukan quality control sehingga kita bisa mempertahankan kualitas produk kita. Kemudian melakukan pengemasan dan melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Pada tahapan terakhir, jangan lupa kita harus melakukan evaluasi kinerja dan keuangan serta menyusun laporan sehingga bisa mengetahui perkembangan dari usaha yang kita kembangkan. Tahapan pertama dari perencanaan usaha kita untuk pasar lokal ini, kita harus observasi dan analisa segmentasi pasar. Analisa ini meliputi secara geografis tempat, apakah sasaran pasar kita pada tempat yang berhawa dingin atau pantai atau pegunungan. Ini terkait dengan kebutuhan dari sasaran pasar. Kemudian secara demografis ini usia, gender, pekerjaan, ini terkait dengan selera dari segmentasi pasar kita, dan secara psikografis ini terkait dengan karakter, kelas sosial, dan gaya hidup dari sasaran pasar yang akan kita bidik. Sumber daya material dan teknik, ide, dan produk kerajinan ini harus bisa kita manage. Ini berhubungan dengan produk yang akan kita buat. Ada beberapa hal yang mempengaruhi produk kita, yaitu pengguna. Ini terkait dengan selera dan hasil observasi segmentasi pasar kita. Yang kedua adalah fungsi. Kalau barang yang kita hasilkan ini berfungsi, insya Allah
maka akan terus bertahan menjadi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ketersediaan material. Apakah materialnya akan dapat tersedia dalam waktu yang lama sehingga kita bisa mempertahankan produk kita. Yang keempat adalah teknik, ini cara pembuatan ataupun kemampuan kita untuk menjadikan produk itu bernilai lebih tinggi. Kemudian estetika atau estetis adalah keindahan, ini terkait dengan daya tarik produk kita. Dan yang terakhir adalah nilai ekonomisnya, sehingga produk ini menjadi memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Semua materi ini bisa kita pelajari bersama di buku Prakarya dan Kewirausahaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan ragu untuk terus belajar. Selamat belajar, selamat menjadi pengusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.